Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Topik hari ini adalah manajemen pengadaan proyek atau Project Procurement Management. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing terlebih dahulu. Berdoa mulai. Tujuan dari materi ini pertama adalah mahasiswa diharapkan bisa memahami berapa penting manajemen pengadaan dalam proyek teknologi informasi. Yang kedua, kita akan coba memahami proses-proses yang dilakukan dalam manajemen pengadaan. Yang ketiga yaitu memahami alat dan teknik yang dapat digunakan dalam melakukan manajemen pengadaan. Yang keempat adalah memahami gambaran isi dokumen yang diperlukan dalam manajemen pengadaan. Manajemen pengadaan merupakan project quality management. Project quality management merupakan itu adalah proses untuk membeli atau membutuhkan produk atau layanan, atau hasil yang dibutuhkan dari luar tim proyek untuk melakukan pekerjaan. Mengapa kita harus memerlukan manajemen pengadaan? Pada umumnya, semua proyek itu membutuhkan beberapa sumber daya yang ada di luar organisasinya. Dan tidak semua memahami ragam cara kontrak dalam menimbulkan resiko yang tidak perlu bagi proyek. Pentingnya manajemen pengadaan ini, pengadaan itu berarti mendapatkan barang atau layanan dari sumber luar. Manajemen pengadaan merupakan istilah lain yang mencakup pembelian dan alih daya. Para ahli memperkirakan pengeluaran pada perangkat lunak dan layanan global akan terus tumbuh. Contohnya India yang merupakan negara yang memimpin alih daya bagi Amerika Serikat. Manajemen pengadaan proyek itu adalah mendapatkan barang dan jasa untuk proyek dari luar organisasi pertunjukan. Adapun tahapan manajemen pengadaan, yang pertama adalah perencanaan pembelanjaan dan pengadaan. Proses ini menentukan apa yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, dan bagaimana proses pengadaannya. Dalam perencanaan ini harus diputuskan apa yang harus diambil dari luar, tipe kontrak, dan menggambarkan kerja yang harus dilakukan oleh distributor kelak. Yang kedua adalah perencanaan kontrak kerjasama. Merupakan proses yang menggambarkan kebutuhan produk atau service yang diperlukan, kriteria evaluasi, dan SOW atau Scope of Work. Yang ketiga adalah permintaan respon dari distributor. Di sini merupakan proses untuk memperoleh informasi atau tanggapan, penawaran, atau proposal dari penjual. Yang keempat adalah memilih distributor. Di sini prosesnya adalah memilih supplier yang paling potensial melalui proses analisis supplier potensial dan negosiasi. Selanjutnya yang kelima adalah administrasi kontrak kerjasama, merupakan formalisasi pernyataan kerjasama. Terakhir adalah penutupan kontrak. Parameter pengadaan adalah, yang pertama adalah tepat barang. Jadi kalau kita melakukan manajemen pengadaan, maka barang yang kita pesan itu atau barang yang akan kita adakan itu harus sesuai dengan kebutuhan dari proyek kita. Yang kedua adalah tepat mutunya. Yang ketiga tepat harganya, tepat waktu. Yang kelima tepat sumber barang atau jasanya, tepat jumlahnya, tepat kontrak, dan tepat transportasinya. Jangan sampai masalah transportasi akan menyebabkan terlambatnya penyelesaian sebuah proyek. Jangan sampai keterlambatan dari transportasi akibat dari tidak tepatnya kita memilih transformasi yang dapat digunakan untuk mendeliver barang atau jasa, mengakibatkan proyek tidak mencapai tujuan akhirnya. Alat dan teknik dalam perencanaan belanja dan pengadaan, yang pertama adalah make or buy analysis. Yang kedua adalah analisis nilai sekarang atau net present value. Yang ketiga adalah contract statement of work atau SOW.
Make or buy analysis merupakan teknik manajemen umum yang digunakan untuk menentukan apakah suatu organisasi harus membuat atau melakukan suatu produk atau jasa tertentu dalam organisasi atau membeli dari orang lain. Make or buy analisis sering melibatkan analisis keuangan. Para ahli, baik internal maupun eksternal, dapat memberikan masukan yang berharga dalam pengambilan keputusan pengadaan. Contoh make or buy analysis. Misalnya Anda dapat menyewa sebuah benda, itu adalah $150 per hari. Untuk membeli benda tersebut, diperlukan investasi sebesar $1.000 dengan biaya harian adalah $50 per hari. Pertanyaannya, berapa lama Anda dapat menyewa jika mengeluarkan dana sebesar biaya jika Anda membeli? Jadi ingat kalau kita membeli adalah $1.000 dengan biaya harian adalah $50 per hari. Jika barang yang dimaksud hanya untuk 12 hari, apakah barang tersebut perlu dibeli atau cukup disewa? Ya, solusinya adalah kita anggap D ini adalah jumlah dari penggunaan barang. Berarti tadi kalau kita menyewa itu adalah $150 D. Kalau kita beli berarti sama dengan $1.000 ya, ini biaya investasinya dengan biaya harian 50 D. Ya, 50 D. Sekarang masing-masing akan kita kurangi dengan 50 ya, 50 berarti ini 150 D dikurang dengan 50 D. Kalau ini berarti 50 D dikurang 50 D habis. Berarti tinggal 100 D sama dengan 1000. Berarti D-nya adalah 10 hari. Ya, 10 hari. D-nya 10 hari. Berarti datangnya adalah 1000 dibagi 100, maka D-nya adalah 10 hari. Artinya apa? Biaya yang tersedia hanya cukup untuk menyewa selama 10 hari. Ya, biaya yang tersedia itu aja cukup untuk 10 hari. Jika barang tersebut diperlukan untuk 12 hari, maka lebih ekonomis jika barang tersebut dibeli. Ini solusi yang kita tawarkan dengan menggunakan make or buy analysis. Ya, begitu juga dengan contoh yang kedua ini sama dengan tadi cara mencarinya. Ya, jadi kalau misalnya tadi kita akan lihat di sini di sini 400 D dibagi 12.000 dibagi dengan 400 D maka D-nya itu adalah 30. Jadi kalau kita misalnya memerlukan item tersebut selama 30 hari itu akan lebih baik kalau di sini dikatakan itu adalah lebih ekonomis, itu adalah untuk membeli barang tersebut. Oke, sekarang kita lihat yang kedua, alat atau teknik yang digunakan yang kedua adalah dengan analisis nilai sekarang. Analisis nilai sekarang adalah merubah semua transaksi atau cash flow ke dalam nilai sekarang atau present value. Baru dilakukan evaluasi atau perbandingan. Contoh di sini, terdapat penawaran dari dua supplier komputer, yaitu merek A dan merek B dengan spesifikasi yang relatif sama. Ya, ini adalah karakteristik yang kita gunakan untuk membandingkannya. Pertama adalah harga beli. Merek A itu harga belinya adalah 10.000, sementara B adalah 12.000. Umur teknis, umur teknis itu adalah 5 tahun. 5 tahun. Yang B juga gitu, 5 tahun. Nilai sisa setelah umur teknis itu adalah 3.000. 3.000. Sementara ini adalah 4.000. Maksudnya adalah jika setelah 5 tahun, merek A ini jika dijual, maka akan dihargai dengan harga 3.000. Sementara harga belinya tadi adalah 10.000. Yang B, harga belinya tadi adalah 12.000. Jadi setelah 5 tahun kalau dia jual, maka harganya akan berada di 4.000. Biaya operasional per tahun itu adalah 2.000, yang B adalah 1.000. Sekarang kita akan melihat mana yang lebih potensial atau lebih ekonomis, merek A atau merek B. Caranya adalah kita akan menghitung total cost of ownership atau TCO-nya. TCO itu sama dengan net present value. Net present value formulanya sama dengan harga beli
ya, harga beli, ditambah dengan biaya operasional dari P, ya, A, ya, present available, ya, ini PA, I, N, dikurang dengan nilai sisa dari P, F, I, N. Ya, di mana I itu adalah tingkat suku bunga, sedangkan N adalah, ya, kalau kita lihat di sini adalah N itu adalah banyaknya atau umur teknisnya. Ya, ini umur teknisnya. N adalah umur teknisnya. Yang I adalah tingkat suku bunga, yang N adalah, ya, umur teknis dari merek tersebut. Ya, nilai PF ini kita dapatkan dari tabel bunga. Kita contohkan di sini, ya, kita contohkan tingkat suku bunga 2 dengan I-nya 12%, maka PA-nya itu adalah 3,605 dan nilai PF-nya adalah 0,5674. Ini kita dapatkan dari tabel tingkat suku bunga. Berarti cara mencari NVP-nya adalah A itu sama dengan, ya, nilai belinya tadi adalah 10.000, ya, nilai belinya adalah 10.000. Selanjutnya ditambah dengan 2.000, ya, 2.000 itu adalah biaya operasionalnya, ya, biaya operasional. Kita kali dengan PA, ya, 12% 5. Ya, ini kita dapatkan dari tabel bunga. Jadi cara mencarinya, lihat tabel bunga yang tingkat suku bunganya 12% dan lihat N-nya adalah 5. Jadi nilai PA-nya adalah 3,605. Dikurang dengan 3.000. 3.000 itu adalah nilai sisa, ya, nilai sisa setelah umur teknis. Berarti 3.000 dikali dengan PF, 12%, 5. Ya, nilai PF dari 12%, 5 atau yang tahun kelima itu adalah 0,5674. Ya, kita kalikan. Ya, 10.000 ditambah dengan 7.210, ya, dari 2.000 kali 3,065 dikurang dengan 1.702,2, itu sama dengan 15.507,8. Sedangkan net present value B itu adalah nilai belinya tadi adalah 12.000 ditambah dengan biaya operasionalnya 1.000 dikali dengan PA, 12%, 5 dikurang dengan nilai sisa 4.000 dari PF, ya, 12%, 5. Ya, tadi PA-nya itu sama dengan di atas, ya. Untuk yang PA-nya 12%, 5 atau tahun kelima itu adalah 3,605, ya, sedangkan PF-nya itu 12,5 itu adalah, ya, itu 0,5674. Kita lakukan, ya, perhitungan 12.000 ditambah dengan 3.605 dikurang dengan 2.269,6, itu adalah 13.335,4. Setelah kita melakukan perhitungan net present value dari kedua merek, maka kita bisa melihat bahwa yang lebih ekonomis itu adalah merek B. Nilainya lebih kecil daripada merek A. Ya, jadi yang lebih ekonomis adalah merek B. Ya, merek B. Ya, kita lihat lagi contoh perbandingan. Ya, pembelian komputer dengan I-nya sama dengan 12% per tahun. Ini tingkat suku bunganya 12% per tahun. Karakteristiknya, ya, satu disewa, yang kedua dibeli. Kita akan coba melakukan analisa mana yang lebih ekonomis menyewa atau membeli produk tersebut. Kalau kita melakukan sewa, berarti biaya investasi tidak ada. Kalau kita beli, biaya investasi ada 12.000. Biaya sewa di sini dianggap adalah 2.000, ya, $2.000 per tahun. Kalau beli berarti kita tidak mengeluarkan biaya sewa. Umur tenis dari produk yang kita sewa atau kita beli itu sama, ya, itu adalah 5 tahun. Kalau nilai sisanya, kalau sewa berarti tidak ada, tapi kalau kita beli berarti ada 5.000 di sini, artinya setelah 5 tahun, produk yang kita beli tadi dihargai dengan harga $5.000. Biaya operasional sama, ada 750 untuk sewa dan 1.000 untuk dibeli. Kita akan coba melakukan analisa apakah komputer ini perlu disewa atau kita beli komputernya. Oke,
kita akan menghitung NPV sewa. Ya, di sini yang ada di sewa cuma ada biaya sewa dengan biaya operasional. Jadi ini kita tambahkan biaya sewa dengan biaya operasional, kita tambahkan itu adalah menjadi 2.750 dikali dengan PA, 12%, 5. Ya, jadi sama PA dari 12%, 5 itu adalah 3,605. Ya, jadi dapatnya adalah 9.913,75. Kalau NPV beli, berarti di situ harga belinya ada, ya. Selanjutnya ditambah dengan biaya operasional, ya, biaya operasional dikali dengan PA, 12%, 5. Dikurang dengan nilai sisanya 5.000, ya, dikali dengan PF, 12%, 5. Sama PA dari 12%, 5 itu adalah 3,605 dan PF dari 12%, 5 itu adalah 0,5674, ya. Maka kita dapatkan hasilnya di sini adalah 12.768. Dari hasil perbandingan ini, ya, maka dapat kita simpulkan, ya, bahwa komputer yang tadinya akan kita beli itu lebih baik disewa, karena harga sewa lebih ekonomis dibandingkan kalau kita membeli produk tersebut atau membeli komputer tersebut. Oke, berarti tadi kita sudah melakukan perhitungan dengan pertama adalah make or buy analysis, yang kedua tadi adalah dengan menggunakan net present value atau nilai bersih sekarang, yang ketiga tadi adalah alatnya adalah kita melakukan kontrak statement of work, ya. Jadi CSW, ya, CSW. Jadi kontrak CSW, kontrak statement of work. Sebelum kita lihat CSW-nya, pertama kita harus tahu dulu apa sih sebetulnya kontrak itu. Kontrak adalah suatu kesepakatan yang saling mengikat yang mewajibkan penjual untuk menyediakan produk yang dirinci atau jasa dan mewajibkan pembeli untuk membayar mereka. Kontrak dapat memperjelas tanggung jawab dan mempertajam fokus pada kiriman kunci dari proyek. Jenis kontrak. Jenis kontrak dapat digunakan dalam situasi yang berbeda. Ya, ada yang disebut dengan kontrak harga tetap atau fixed price, ya. Kontrak ini melibatkan total harga tetap untuk produk yang terdefinisi dengan baik atau jasa. Selanjutnya adalah kontrak biaya ditagih kembali atau cost reimbursable contract. Ya, melibatkan pembayaran kepada penjual untuk biaya langsung dan tidak langsung. Ada lagi yang disebut dengan kontrak waktu dan bahan atau time, ya, and material, ya, time and material, kontrak, ya, ini merupakan hibrid dari kedua harga tetap dan kontrak ditagih kembali, sering digunakan oleh konsultan. Ada lagi yang disebut dengan kontrak harga satuan atau unit price contract, ya, perlu pembeli untuk membayar penjual jumlahnya yang telah ditetapkan per unit pelayanan. Dan yang terakhir adalah sebuah kontrak tunggal benar-benar dapat mencakup keempat kategori ini. Jika masuk akal, itu adalah untuk pengadaan tertentu. Klausal kontrak. Kontrak harus mencakup persyaratan tertentu untuk memperhitungkan masalah account yang unik untuk proyek tersebut. Dapat meminta pengalaman pendidikan atau berbagai pekerjaan untuk membayar hak-hak yang berbeda. Klausul penghentian adalah klausul kontrak yang memungkinkan pembeli atau pemasok untuk mengakhiri kontrak. Kontrak statement of work atau SOW, ya, adalah deskripsi pekerjaan yang dibutuhkan dalam proses pengadaan. SOW yang baik memberikan kesempatan bagi penawar untuk memahami dengan baik apa harapan dari pembeli atau pelaku proyek, sehingga penawar dapat menilai apakah dirinya mampu memenuhi kebutuhan pembeli atau tidak. Ini adalah template dari SOW, ya. Jadi pertama itu adalah ada scope of work-nya. Jadi kita menguraikan pekerjaan yang akan dilakukan secara detail, ya, menentukan secara spesifik, ya, hardware dan software yang terlibat dan sifat dari pekerjaan itu. Selanjutnya adalah location of work. Kita menguraikan di mana pekerjaan itu akan dilakukan, ya, lokasinya. Jadi
Selanjutnya adalah yang ketiga adalah period of permanent. Jadi kita menentukan kapan pekerjaan itu diharapkan dimulai dan berakhirnya kapan. Jadi kita harus jelaskan ya berapa jam perharinya, jam kerjanya, dan jumlah jam yang dapat per minggunya berapa. Ya. Selanjutnya ada yang kita sebut dengan deliverable schedule. Ya, jadi kita coba membuat list tentang menguraikan secara detail dan spesifikasi, menentukan kapan mereka itu harus kita kerjakan. Selanjutnya ada applicable standard, ya, menentukan perusahaan atau standar industri yang relevan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada acceptance kriteria yang menguraikan bagaimana buyer akan menentukan jika pekerjaan itu diterima. Selanjutnya adalah special requirement, ya, menentukan berapa kebutuhan khusus seperti hardware dan software sertifikasinya, ya, atau derajat minimum, ya, atau level pengalaman dari personal yang dibutuhkan. Perencanaan kontrak di sini melibatkan menyiapkan beberapa dokumen yang diperlukan untuk penjual potensial, untuk menyiapkan respon mereka dan menentukan kriteria evaluasi untuk penghargaan kontrak. Ya, kegiatannya permintaan proposal ya digunakan untuk meminta proposal dari calon penjual. Ya, sebuah proposal adalah dokumen yang disiapkan oleh penjual ketika ada pendekatan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Selanjutnya adalah permintaan penawaran. Digunakan untuk meminta penawaran atau tawaran dari pemasok calon. Tawaran juga disebut dengan tender, ya, adalah dokumen yang disiapkan oleh penjual memberikan harga untuk item standar yang telah jelas didefinisikan oleh pembeli. Ini adalah template dari request for proposal atau RFP, ya. Jadi tujuan dari proposalnya apa, latar belakang organisasinya, kebutuhan dasarnya apa, ya, lingkungan dari hardware dan softwarenya. Selanjutnya kita mendeskripsikan proses dari proposal yang ada. Selanjutnya pernyataan dari pekerjaan dan informasi jadwal. Ya, jadi kita akan jelaskan di sini tentang gambaran sistem yang ada, kebutuhan sistem, ya, selanjutnya volume dan ukuran datanya. Ya, kita membutuhkan konten atau respon respon vendor. Ya, selanjutnya contoh kontraknya. Kriteria evaluasi. Jadi dari kontrak yang ada, ya, pada proses tender nanti ada beberapa supplier yang akan memasukkan proposalnya, maka kita wajib melakukan evaluasi. Nah, pada saat kita akan melakukan evaluasi, kita harus menetapkan kriteria evaluasi yang kita gunakan. Ya, kriteria evaluasi ini sangat penting untuk menyiapkan beberapa bentuk kriteria sebaiknya sebelum mengeluarkan RFP atau RFG, ya, formal. Waspadalah terhadap proposal yang nampak bagus di atas kertas. Pastikan untuk mengevaluasi faktor-faktor seperti kinerja masa lalu dan pendekatan manajemen. Dan kita dapat meminta mereka untuk melakukan presentasi teknis sebagai bagian dari proposalnya. Ya, meminta tanggapan penjual. Di sini adalah aktivitasnya adalah menentukan siapa yang harus meminta untuk melakukan pekerjaan itu. Pengiriman dokumentasi sesuai dengan penjual potensial dan mendapatkan proposal atau tawaran. Organisasi dapat beriklan ke pengadaan barang dan jasa dalam beberapa cara, ya, dengan mendekati vendor pilihan, mendekati beberapa vendor potensial, selanjutnya adalah iklan untuk siapapun yang tertarik. Konferensi penawar dapat membantu memperjelas harapan pembeli. Memilih penjual atau kita sebut dengan supplier. Ya, juga disebut sebagai seleksi sumber. Mencakup, ya, kita akan mencoba kita harus melakukan evaluasi proposal atau tawaran dari penjual dulu. Selanjutnya kita memilih yang terbaik. Kita akan melakukan negosiasi kontrak dan pemberian kontrak. Ya, contoh lembar evaluasi proposal. Ya, jadi kita tetapkan kriterianya dulu. Jadi di sini contohnya adalah pendekatan secara teknikal, ya, pendekatan manajemen. Ya, ini adalah kinerjanya sebelumnya, harganya, dan total skornya. Kita membuat weight-nya atau bobotnya, misalnya di sini dianggap
Technical approach itu adalah 30%, management approach adalah 30%, past performance itu adalah 20%, price-nya adalah 20%. Jadi total skornya harus 100%. Di sini akan kita lihat ratingnya berapa. Ya, nanti tinggal kita kalikan. Ya, inilah skornya. Ya, begitu juga dengan proposal atau supplier kedua dan seterusnya. Ya, ini juga bisa digunakan sebagai ya kriteria untuk penyelesaian supplier. Jadi ini dianggap adalah supplier 1, supplier 2, dan supplier 3. Kriteria yang kita gunakan di sini adalah ya di sini latar belakang pendidikan dari manajer proyeknya dan pengalamannya. Selanjutnya sertifikat dari manajer proyek itu apakah ada atau tidak. Selanjutnya di sini dia melakukan presentasi pada pendekatan manajemen ya. Jadi dia untuk meyakinkan proposalnya dia melakukan presentasi kepada pemberi kontrak. Selanjutnya adalah metodologi dari manajemen proyek organisasinya. Ya di sini kita kasih bobot ya, kasih bobot. Di sini ada 10, 5, 5, 10. Di sini dia cuma mendaftarkan total skornya adalah 30. Ya, dianggapnya di sini adalah supplier 1 untuk kriteria pertama nilainya 8, supplier 2, 6, 9. Ya, setelah dia kasih nilainya dari masing-masing kriteria ini, dia jumlahkan, ya, ternyata di sini, ya, 28 ini adalah milik supplier 3. Maka di sini yang kita pilih adalah supplier 3 untuk memasok produk atau barang atau layanan yang kita perlukan. Proses seleksi penjual ini atau supplier ini, organisasi sering melakukan evaluasi awal dari semua proposal dan tawaran, kemudian mengembangkan daftar singkat dari penjual potensial untuk evaluasi lebih lanjut. Penjual pada daftar singkat sering menyiapkan best and final offer atau BAFO. Final output adalah kontrak yang ditandatangani oleh pembeli dan penjual yang dipilih. Administrasi kontrak, kita harus memastikan bahwa kinerja penjual memenuhi persyaratan kontrak. Kontrak di sini adalah hubungan hukum. Jadi penting bahwa profesional hukum dan kontrak terlibat dalam menulis dan administrasi kontrak. Banyak manajer proyek yang mengabaikan masalah kontraktual yang dapat menyebabkan masalah serius. Ya, saran untuk pengendalian perubahan kontrak. Perubahan untuk setiap bagian dari proyek perlu ditinjau, disetujui, dan didokumentasikan oleh orang yang sama dengan cara yang sama, bahwa bagian awal dari rencana itu disetujui. Yang kedua adalah evaluasi setiap perubahan harus mencakup analisa dampak, bagaimana mengubah mempengaruhi lingkup, waktu, biaya, dan kualitas barang atau jasa yang disediakan. Yang ketiga adalah perubahan harus didokumentasikan secara tertulis. Anggota tim juga harus mendokumentasikannya, semua pertemuan penting dan panggilan telepon. Manajer proyek dan tim harus tetap terlibat untuk memastikan sistem baru akan memenuhi kebutuhan bisnis dan bekerja di lingkungan operasional. Punya rencana cadangan ya jika terjadi perubahan atau terjadi slack atau float, maka seorang manajer proyek sudah menyiapkan rencana cadangan. Gunakan alat dan teknik seperti sistem kontrol perubahan kontrak. Pembeli melaksanakan review kinerja, inspeksi, dan audit. Ya, penutupan kontrak. Mencakup menyelesaikan dan menetapkan di kontrak dan menyelesaikan setiap item terbuka. Tim proyek harus menentukan apakah semua pekerjaan selesai dengan benar dan memuaskan. Memperbarui catatan untuk mencerminkan hasil akhir. Yang ketiga, mengarsipkan informasi untuk penggunaan di masa depan. Kontrak itu sendiri harus menyangkut persyaratan untuk diterima secara formal dan penutupan. Penutupan kontrak harus dilakukan saat penutupan kontrak. Pertama itu adalah harus melakukan verifikasi produk untuk memastikan apakah semua pekerjaan sudah diselesaikan dengan baik, benar, dan memuaskan. Yang kedua adalah aktivitas administrasi untuk memperbarui catatan yang ada di sebagai hasil akhir. Membuat hasil arsip sebagai informasi untuk masa yang akan datang. Audit pengadaan untuk mengidentifikasi pengetahuan bagi proses pengadaan selanjutnya. Alat bantu dalam penutupan kontrak yaitu adalah audit pengadaan, mengidentifikasi pelajaran yang diperoleh dalam proses pengadaan. Sistem manajemen pencatatan memberikan kemampuan untuk dengan mudah mengatur, menemukan, dan arsip dokumen yang terkait dengan pengadaan. Software untuk manajemen pengadaan proyek, ya.
Perangkat lunak pengolahan membantu penulis proposal, ya, menulis proposal dan kontrak. Spreadsheet membantu mengevaluasi pemasok, ya, database membantu pemasok barang, dan presentasi perangkat lunak untuk membantu menyajikan informasi yang terkait dengan pengadaan. Jadi software untuk manajemen pengadaan proyek itu adalah perangkat lunak pengolahan, ya, seperti pengolahan kata atau Microsoft Word, ya, membantu menulis proposal dan kontrak. Ada lagi untuk yang Microsoft Office-nya atau ada spreadsheet-nya. Spreadsheet-nya adalah membantu mengevaluasi pemasok. Dan kita juga perlu database, ya, membantu pemasok barang. Dan pada saat kita melakukan presentasi perangkat lunak, kita membantu menyajikan informasi terkait dengan pengadaan. Perangkat lunak dari e-procurement berfungsi dalam pengadaan secara elektronik. Organisasi juga menggunakan alat internet lain untuk mencari informasi mengenai pemasok atau pelelangan barang dan jasa. Kesimpulannya, manajemen pengadaan proyek memperoleh barang dan jasa untuk proyek dari luar organisasi. Prosesnya mencakup 1. Perencanaan, pembelian, dan akuisisi. Perencanaan kontraktor, meminta tanggapan penjual, memilih penjual, administrasi kontrak, dan penutupan kontrak. Jadi ini adalah proses dari kontrak, ya, proses dari kontrak. Demikian yang bisa Bu Lucy sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf dari salah dan kilaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.